Halo sahabat rakyat, dimanapun Anda berada, bersama dengan saya dan juga Mas Minto dari SR Motor. Dan kali ini kita akan membahas tentang banyak hal tentang motor listrik. Dan kebetulan di depan kita ada motor listrik yang kurang lebih sudah familiar lah bagi teman-teman semuanya. Dimana motor ini udah banyak dipakai oleh ojek online. Tahu nggak motor apa? Yap, benar, VR Hiwan. Namun banyak hal yang masih banyak dipertanyakan oleh orang-orang, bagaimana tentang perawatannya, bagaimana tentang efisiensinya, bagaimana dengan jarak tempuhnya, perawatan baterai, dan juga perawatan motornya. Apakah awet, apakah mampu melebihi daripada motor konvensional dan sebagainya. Nah, dengan saya Mas Winto. Halo. Dari mana Mas? SR Motor, Mas. Oke, dari SR Motor kita akan bedah lebih lanjut tentang motor Hiwan ya ini ya? New Oke, Hiwan New Hiwan. Oke. Mas, saya sebelumnya mau tanya nih, kayak gitu. Tapi sebelumnya kenalin dulu, Mas Minto ini siapa nih, kayak gitu. Oke, ya perkenalkan saya Minto dari SR Motor. Saya sebagai area manager wilayah Jawa Timur. Ya mungkin ini terbaru lah dari New Hiwan dari VR. Oke, Mas, kalau saya lihat dari desain dan semuanya, motor ini ya mirip-mirip dengan motor konvensional pada umumnya. Betul, Mas. Dimana bannya kalau sekarang kan bannya kan peleknya kecil tapi bannya profilnya tinggi ya kan kayak gitu. Sesuai dengan motor-motor skutik konvensional pada umumnya ya seperti itu. Namun yang kepingin saya tahu pada motor Hiwan ini apa sih yang membuat istimewa kok sampai ojek-ojek online itu kok pakai gitu loh kan, sampai mungkin diajak kerjasama dengan perusahaan tersebut seperti itu. Gini, kelebihan dari New Hiwan, kita kan memang motornya itu dari Bosch, Mas, dari Bosch. Jadi tahan air juga, misalkan dengan kondisi cuaca hujan apapun bisa, istilahnya enggak bakal mogok gitu loh. Oke. Ya. Berarti kerendam pun nggak ada masalah nih? Ya, pokoknya kan kita dapat. Sampai setinggi apa kerendamnya? Oke, sorry. Setinggi mana? Sini. Wih, gila. Ini berarti kalau misalnya air sampai setinggi gini, berarti kan kaki udah kerendam juga kan pastinya. Ya. Terus ban udah pasti udah tenggelam ya? Kayak gitu tenggelam ya, betul. Oke. Nah, kalau gitu artinya motor daripada Hiwan ini memang udah teruji tahan air ya? Udah teruji tahan air. Oke. Nah, Ya, Mas. saya kepingin tahu Mas, fitur-fiturnya apa aja sih kayak gitu. Coba nih depan, dari depan dulu. Mulai di depan. Mas, kita bahas area depan nih kayak gitu. Dimana area depan ini kok kayaknya sih manis banget itu aku lihat. Nah, aku pengen tahu ini ada ring ini kan, ini lampu ya? Iya. LED ya? LED, kayak gitu. iya, Oke. iya. Ini kalau misal katakanlah nyala, motornya nyala, apakah lampunya ini bisa dimatiin? Nggak bisa atau nggak bisa ya? Ya. Yang bisa dimatiin yang mana? Yang ini. Oh, yang dalam. Ya. Ntar, tak lihat. Ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ini lampunya ini proyektor ya. Proyektor. Sebentar Mas, ini kan ada proyektornya 3 kayak gitu. Mana yang lampu dekat, mana yang lampu jauh? Yang lampu jauh yang ini. Ini yang lampu kota. Jadi ini ada 3 nih, 3, 1, 2, 3. Ya. Yang lampu dekat yang mana?
Yang dalam. Oh, yang dalam. Iya. Itu kalau lampu jauh? Yang Luar. luar. Yang luar. Jadi ada dua proyektor Ya. ini semuanya untuk lampu dim kayak gitu Iya, kan. dan jangan khawatir kalau meskipun dia LED hemat. Wow. Wah, Ini luar biasa nih ya, kayak gitu ya. kelebihannya. Kelebihannya ya, Ya, kayak gitu. eh, Desainnya simple tapi fungsinya luar biasa. luar biasa. Dan karena ini kayak ini LED projector ya, Bro ya, Iya, LED kayak gitu. projector, ya. Secara otomatis fokus ya kayak Fokus, gitu ya. ya untuk sorot lampunya. Sorotnya masuk. Oke. Terus kita beralih nih spakbornya. Spakbornya ini gede banget nih kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada pas hujan dan sebagainya ini otomatis dia nggak akan nyiprat kemana-mana ya Iya, kayak gitu kan. iya. Wow. Terus untuk bagian kaki-kaki ini Mas kayak gitu. Kaki-kaki ini udah pasti ya menggunakan teleskopik. Teleskopik, ya, Oke. teleskopik, ya. Suspensinya kalau teleskopik udah pastilah. Ya paling kalau misalnya rusak-rusak ya paling rusak seal dan Ya, sebagainya. hasilnya. Gampang lah kayak gitu kan. Pokoknya jangan sampai baret aja ya Betul, kayak ya. gitu. Oke. Terus untuk pelek Mas, ini kayak peleknya oke banget nih peleknya kayak gitu. Peleknya oke banget. Ini ukurannya berapa, Kang? Ring 10. Ring 10 Ya. dengan ban 90 per 90. 90 ya. Tinggi banget ya. Iya. Tinggi, lebar kayak gitu. Cocok Oke. lah, cocok. Nah, yang saya kepengen tahu, Kang. Ini kalau misal katakanlah ban ini misalnya habis kayak gitu kan, habis sudah mulai tipis gitu kan. Kira-kira dari SR Motor nyediain Oh, untuk sedia spare Mas, ya, sedia. Ready ya? Ready. Kalau Oke. kita kan spare partnya juga ready, bisa langsung ke dealer kita. Bahan juga ready, meskipun ngecek listrikan juga Harganya ada. berapa? Harganya Nanti aja ya di Iya, sini nanti ya. aja. Nanti ada di nanti ada. teman-teman bisa lihat ya nanti di bawah ya kayak gitu Oke, harganya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang area setir nih kayak gitu. Di mana di sini ada banyak instrumen ya. Mulai dari instrumen dari LED speedometernya dan sebagainya. Mohon jelaskan Mas. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Nah, ini ada indikator. Banyak indikatornya ya. Ini baterai. Kita ada 3 mode. Mode pertama itu sekitar kecepatan 35. Dan ada juga mode kedua. Mode kedua itu sekitar 45 km per jam. Dan yang seru lagi ini mode ketiga. Itu sekitar 60 km per jam jalannya. Oke. Lanjut. Ini klakson. Ini lampu rating ya. Di sebelah kanan. Nah, ini yang berbeda dari sepeda motor listrik lainnya, kita ada fitur P, fitur parkir. Jadi siapapun yang pakai, misalkan ibu-ibu, jangan khawatir. Ya, ini kita tekan. Nah, ini, oke, baru bisa jalan. Oke, tuh. Nah, ini kita pakai mode 3, jadi kecepatan bisa 50 sampai 60. Ya. Oke. Ya, ini mode kedua. Ya. Sekitar 45 lah. Nah. Jadi jangan khawatir kalau pakai Nyuki One. Ada mode 3 mode. Ya. Oke. Kita lanjut. Oke, bagian paling penting daripada motor listrik adalah bagian area motor listrik itu Motor listrik, sendiri. ya. Oke. Nah, kalau gitu kita bahas tuntas nih untuk yang bagian belakang ya. Di ban belakang ini udah pasti ya seperti pada motor umumnya ada sebentar. Ini motor listrik tapi belakangnya cakram, Cak. Iya, cakram. Oke, ini cakramnya keren banget nih ya kayak gitu. Jadi belum tentu motor konvensional itu belakangnya ada cakram belakangnya kayak gitu. Kebanyakan masih tromol ya kayak gitu. Tapi motor listrik ini pakai cakram, Bro. Ini sangat luar biasa sih menurutku. Terus untuk suspensi, Kang. Ini suspensinya ini kan pendek banget kayak gitu kan. Nah, untuk kenyamanannya sendiri gimana, Kang? Kalau untuk dibuat sendirian maupun dibuat boncengan kayak gitu? Cukup nyaman sih, Pak. Itu sendirian juga oke, suspensinya berdua juga tambah oke. Untuk masalah suspensinya, soalnya 2 suspensi.
Dia pakai 2 suspensi, Ya. bukan 1 suspensi ya. Bukan, 2. Seperti motor konvensional Ya, lainnya kan ya, cuma betul. 1 suspensi Ya, aja ya kayak gitu kan. Oke. Nah, minta tolong Mas dijelaskan tentang motor listriknya itu sendiri. Kayak gitu. Oke, nah ini baterainya VR. Ya, ini baterainya long. Yuk coba kita review juga. Ya, nah, wush, ini. Nah, wah, lah ini dia dulu. Inilah baterainya Giwan Long. Oke, baterainya sudah lithium. Jadi jangan khawatir. Misalkan kita ngecas di rumah, kita ketiduran, jangan khawatir. Ya, dengan kapasitas 60 volt 23 Ah, wes ini bisa menempuh jarak sekitar 60 sampai 70 km. Ya. Ya. Apalagi kita kan ada juga kalau misalkan kayak Gojek itu bisa 120. Kita juga ada tambahan juga baterai. Jadi bisa nambah baterai lagi, harganya sekitar 7 jutaan lah, ya. Jadi bisa menempuh jarak sekitar 120 kilo. Ya, ini baterainya. Nah, ini ada tombolnya juga. Oke, nah ini kita bisa ngecek. Ya, kalau kita ragu, oh sisa berapa sih baterai kita bisa cek seperti ini. Nah, ini ada indikatornya. Baterai masih 40%. Oh, dan jangan lupa kita harus sering-sering mengecek. Kalau jangan sampai sekitar 20 ya. Nah, kita sarankan sudah 40 kita harus cek ulang. Ya, ini ada indikatornya. Ya. Nah, banyak banget nih yang apa kita bisa tahu akhirnya tentang motor listrik daripada Giwan ini Kang ya, kayak gitu. Oke. Betul. Tapi yang paling penting Kang, kayak gitu, yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah harganya berapa? Harganya sekitar 22 juta. On the road. Ini on the road ya? Iya. Sebentar. Maksudnya on the road itu berarti ada SNK-nya? Ada STNK-nya. Berarti legal loh di jalan? Iya. Jadi kayak ojek online itu? Iya, kayak ojek online pada umumnya. Oke. Terus kalau misalnya ada STNK, berarti kan ada pajaknya nih per tahun. Iya. Berapa? Wah, pajaknya sangat murah sekali. Berapa? Murah itu? Murah kan relatif ya, kayak gitu kan? Berapa? 80.000. Wih. Cuman 80.000. 80.000? Iya. 80.000 itu pajak apa ya? Iya. Motor listrik we ya, iya. gitu. Hanya apa? Hanya motor listrik yang bisa punya pajak seperti ini. Saya aja motor konvensional saya yang sama seperti skuter ya lumayan mahal sekitar 200 ribuan lebih. Ya, betul. Ya kan? Oke. Nah, hitung-hitungan konsumsi. Ya. Kalau misal katakanlah dengan sehari-hari nih, Ya. kita comparekan dengan BBM, ya. ya kan? Misal nih katakanlah sehari itu saya biasanya ya kalau misal PP dari rumah ke tempat kerja itu biasanya saya ngisinya 20.000, 25.000 gitu kan, dengan jarak kurang lebih di 25 kilo itu pergi, pulangnya berarti 25 kilo lagi berarti 50 kilo nih. Berarti ini masih sekali ngecas sudah pulang pergi. Betul. Terus konsumsinya gimana kalau kita bandingin sama konvensional? Iya, konvensional. Jauh sekali. Ini kalau ngecas di rumah berapa watt kan? Casnya itu kan kita pakai KWH ya. Jadi hitungannya cuma 3 KWH. 3 KWH? Iya. Sorry, aku gak paham itu. Ya apa hitungannya ini? Ya apa? Hitungannya itu sekitar 450. Ya. Oke. 450 watt dan cuman membutuhkan 3 KWH. Itu sekitar 4 sampai 5 jam. Aku lek KWH itu nggak paham kan? Iya. Hitungan duit aja 3.000, cuma 3.000. 3.000. 3.000 rupiah. Luar biasa. Jadi kalau aku misal katakanlah ngeluarkan 25.000, ini cuma ngeluarkan 3.000. Sudah bisa kemana-mana. Ini luar biasa bisa ya kayak gitu. Sidoarjo ke Surabaya. Ya, cuman kan memang ya tidak bisa dipungkiri banyak yang masih belum familiar tentang motor listrik. Jadi ya melalui sarana motor atau SS motor ya. Silakan teman-teman datang, teman-teman tanya apapun tentang motor listrik yang ada di showroom. Ada banyak tipe ya, Kang? Ya, banyak tipe. Selain daripada Giwan ini apa aja adanya? Ada sepeda listrik juga. Oke, terus
dan ada juga VR Karya roda 3 Oke. yang barangkali untuk usaha-usaha kita Oke. juga ada gitu. Oh. Ya. Untuk motor listriknya berarti yang kecil-kecil juga ada ya? Ada motor listrik. Harganya mulai dari berapa? Harganya sekitar 5.300.000. Oke. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian berkunjung di www.saranamotor.com. Itu informasi yang paling lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Dan juga yang pastinya di situ juga ada list daripada jaringan-jaringan dari SR Motor di seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah ya betul. Sampai Sumeneb ada ya? Ada. Kayak gitu. Wow. Madura, Pulau Madura juga ya. ada. Oke, itu aja review daripada VR Q1 ini bersama saya Mas Minto dari prinsipal daripada VR SR Motor ya, kayak gitu. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya dan Terima kasih. terima kasih. Salam otomotif.